Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 6, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya nak. Hari ini kita akan belajar matematika yang semester 2. Materi awal di semester tua kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bangun ruang. Kita akan mempelajari sifat-sifat bangun ruang diantaranya yaitu prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Sudah siap belajar bersama nak? Disimak ya nak. Macam dan sifat-sifat bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun yang mempunyai isi ataupun volume. Bangun ruang disebut juga dengan bangun 3 dimensi karena mempunyai sisi, titik sudut, dan rusuk yang saling membatasi. Kita akan paparkan satu persatu tentang unsur bangun ruang. Yang pertama, sisi bangun ruang adalah suatu bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruangan yang ada di sekitarnya. Rusuk bangun ruang adalah sebuah pertemuan di antara dua sisi dalam bentuk ruas garis pada suatu bangun ruang. Titik sudut bangun ruang adalah sebuah titik dari suatu hasil pertemuan rusuk itu sendiri. Seperti itu anak-anak untuk unsur bangun ruang. Setelah ini kita akan belajar sifat-sifat bangun ruang satu persatu. Satu, pengertian dan sifat prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan atap dalam bentuk dan ukuran yang sama. Semua sisi bagian samping sebuah prisma berbentuk persegi panjang. Sifat-sifat prisma antara lain memiliki 6 buah titik sudut yaitu sudut A, B, C, D, E, dan F. Memiliki 9 buah rusuk, beberapa rusuk sama panjang. AD sama dengan BE sama dengan CF. AB sama dengan DE. BC sama dengan EF. Dan AC sama dengan DF. Jaring-jaring bangun ruang prisma berupa 2 segitiga dan 3 buah persegi panjang. Prisma mempunyai 5 buah bidang sisi yang terbagi menjadi 2 buah sisi berbentuk segitiga serta 3 sisi yang berbentuk segi empat. Dua, pengertian dan sifat-sifat tabung. Tabung atau silinder merupakan bangun sisi lengkung yang memiliki bidang alas dan bidang atas berbentuk lingkaran yang sejajar dan kongruen. Sifat-sifat tabung antara lain memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran dengan pusat P1 dan P2. Jarak di antara lingkaran tutup dan lingkaran alas disebut juga dengan tinggi tabung, yaitu BC, P1, P2, AD. Jaring-jaring tabung berupa 1 buah persegi panjang dan 2 buah lingkaran. Sisi lengkung tabung disebut juga dengan selimut tabung. Tiga, pengertian dan sifat-sifat limas. Limas adalah bangun ruang yang terdiri atas bidang alas dan bidang sisi tegak berbentuk segitiga. Penamaan limas sesuai dengan bentuk alasnya. Ada 3 limas yang akan diperkenalkan kali ini. 1. Limas segitiga. Sifat dari limas segitiga antara lain memiliki 5 titik sudut, memiliki 6 rusuk, memiliki alas yang berbentuk segitiga, memiliki 4 bidang sisi yang seluruhnya berbentuk segitiga yang terbagi antara 1 buah alas dan 3 buah sisi tegak.
Yang kedua, 5 segi 4. Sifat yang dimiliki antara lain memiliki 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Yang ketiga, 5 segi 5. Sifat-sifat yang dimiliki antara lain memiliki alas berbentuk segi 5, 6 sisi, 10 rusuk, dan 6 titik sudut. 4. Pengertian dan sifat-sifat kerucut. Apa itu kerucut? Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas. Segi N beraturan dengan bidang alasnya berbentuk lingkaran. Sifat-sifat kerucut antara lain memiliki 1 buah titik sudut, mempunyai 1 buah rusuk, mempunyai 2 buah sisi yang terbagi antara 1 sisi merupakan alas yang berbentuk lingkaran dan 1 buah sisi lainnya merupakan sisi kerucut atau sisi lengkung. Lima, pengertian dan sifat-sifat bola. Bola merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh 1 bidang lengkung. Bola dapat dibentuk dari bangun setengah lingkaran yang diputar sejauh 360 derajat pada garis tengahnya. Sifat-sifat bola antara lain mempunyai 1 buah sisi, mempunyai 1 buah titik pusat, tidak mempunyai titik sudut, mempunyai jari-jari yang tak terhingga, dan semuanya itu sama panjang. Anak-anak, untuk lebih memahami materi tentang sifat-sifat bangun ruang, silakan anak-anak mengerjakan latihan soal 5.1 halaman 18-19. Latihan soal bisa dikerjakan di modul atau di buku tulis masing-masing. Selamat mengerjakan! Demikian anak-anak pelajaran matematika kali ini. Semoga anak-anak dapat ilmu yang bermanfaat. Lagi dan lagi Bu Upi ingatkan bahwa matematik is simple. Matematika itu mudah, matematika itu cepil. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.